Selamat sore Sobat Survivor dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama Pak Dasrun. Sore hari ini kita mau analisis kebutuhan rehabilitasi rumah Pak Matius. Namun untuk sementara ini kita coba lihat-lihat kebun di belakang rumahnya. Rumah Pak Matius ini ditanami dengan berbagai macam tanaman Sobat Survivor. Bahkan di setiap titik-titik kosong ini diusahakan selalu ada tanaman-tanaman yang dikembangkan. Ini adalah bawang prei yang baru tumbuh, ditanam dari anakan bawang prei. Pertumbuhannya akan bagus dalam 2 minggu ke depan setelah pemupukan. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Pak Dasrun yang akan melakukan analisis kebutuhan material untuk rumah Pak Matius nanti. Ini ada beliau. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya, jadi hari ini kita mau analisis kebutuhan material ya. Siap. Yang dibutuhkan gitu ya. Ini arahan dari donatur untuk rumah rehabilitasi rumah Pak Matius gitu. Soalnya Pak Matius sudah ditelepon sama donaturnya juga. Nah, salah satu arahannya adalah saya mengundang Pak Dasrun untuk melihat material yang dibutuhkan. Siap. Dan juga berapa lama pengerjaannya. Siap. Dan juga apa saja kebutuhan peralatan yang dibutuhkan seperti itu. Oh, siap. Ya, Pak Matius datang nih. Ini kita lihat, ini adalah rumahnya yang akan kita rehab, perbaikan dinding atau apa aja sih kalau jenengan lihat? Ibaratnya perehapan dinding lah ya. Perehapan dinding sama pembuatan sekat kamar kan tadi yang dibilang. Sekat kamar sama WC. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau hanya merehab aja dalam waktu dekat insya Allah jadilah. Gitu. Tapi yang pasti adalah material harus lengkap dulu ya, nih. Terutama material harus dipastikan sudah ada. Kita kesini intinya terima musketeer lah ya. Kesini sudah ada, tinggal pasang-pasang aja begitu. Dan kalau kita lihat situ, yang kita lihat masih kurang itu pertama dindingnya ya. Ya, dindingnya itu kan bagian atas. Ini yang bagian sekat atas ini. Oke. Ya. Sini aja kali ya. Sini aja. Bagian yang sekat atasan kurang. Ya. Kurang sebelah sana keliling ini kan kurang semua. Ini kan yang didindingkan sebagian bawah aja nih. Bagian bawah aja. Jadi kita perlu tambahkan nanti ke atasnya lagi, perlu tambahan, terus merapikan yang nantinya lubang-lubang begini kita rapikan. Berarti harus dirombak total dulu ya? Ya, dirombak total dari bawahnya. Dari bawahnya kita rombak. Nah, kita dari sininya, ini terutama kita rombak. Nanti ke atasnya kita ngikutin yang dari sini. Terus kalau dari dinding, jendela sudah pasti ya? Nah, kalau dari jendela nanti kan otomatis begini. Ini papan ini kan otomatis 4 meter. 4 meter. Kalau nanti ada jendela atau ada pintu, jadi tetap memotong papan sendiri. Papan 4 meter, jadinya paling sekitar yang dipakai 2 meter ke berapa kanan kirinya kan. Ya, atau dinding sebelah sana atau jendela sebelah sini kan kita nggak tahu kan. Nanti tergantung dari pemilihan dari tuan rumah sendiri. Terus nanti kemungkinan ada penambahan toilet sama dapur nanti. Ya. Itu otomatis kita membutuhkan papan lebih banyak lagi nanti ya. Ya, betul sekali. Kalau dinding toilet sama papan sama dapur kalau kita satukan itu kurang lebihnya kayak punya Mas Manto lah ya. Iya. Betul. Kurang lebihnya kayak punya Mas Manto gitu. Jadi kita memerlukan papan sama balok lagi. Balok sama papan. Untuk rumah Mas Manto, kamar dapur dan toilet itu butuh berapa kubik papan kemarin? Kemarin itu yang bagian belakang kita pasang tuh 12 lembar. 12 lembar. Terus kanan kiri itu berarti
berapa nih? 12 juga kan? 24 setengah kubik yang bagian luarnya toh. Setengah kubik ini bagian luarnya toh. Belum sekatan dalam. Belum sekatan di antara WC sama dapur kan. Nah, kita utamakan itu kan. Jadi kita nanti paling menggunakan, kalau seandainya kan kita menggunakan papan yang sisa potong-potongan kan bisa gitu. Oh gitu, baik. Tapi ya kalau ini otomatis kita memerlukan papan banyak, soalnya kita perlu tambahan yang di atas ini kan belum selesai. Ya. Terus ini nanti ini hitungannya kan berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ini paling enggak nanti jadinya 18. 18 lembar ya? 18 lembar. Kalau 2 kubik papan kira-kira cukup nggak untuk dapur dan juga tambahan dinding? Itu kayaknya kalau buat dapur sama dinding 2 kubik itu terlalu ngepres sih. Terlalu ngepres? Ya, soalnya ini kan belum tambahan ini. Bisa harus tambah lagi ya? 2,5 atau 3 kubik ya? Ya minimal 3 kubik ya? Soalnya, kalau ya gimana? Soalnya gini ya, kita mengantisipasi bagus bahan itu lebih daripada kurang. Kalau kurang kita otomatis nunda pekerjaan kita. Bagus kita hitung, kita lebihin aja. Kita ini kan ini isinya kita berapa ini tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Makanya gue isi 18. Kita mengantisipasi kekurangan bahan itu sendiri gitu. Ya. Kemudian ke depan jendela katanya mungkin sekitar 5 daun jendela. Itu mungkin salah satunya di sini ya. Otomatis kita butuh frame ya. Ya. Berarti kita butuh 5-10 ya? Ya 5-10. Itu kira-kira 5-10 butuh berapa antara dapur dan juga tambahan untuk setiap frame pintu dan jendela? Itu kalau jendela, jendela sendiri kalau 5 itu kan 5 biji. Kita perlukan itu 5 biji berarti 1 2 3 4 itu anggaplah 10 biji. 10 biji baru 10 1 2 3 4 5. Oh, 8 biji. 8 biji, 5-10. 5-10. Tapi kan tambahan untuk dapur lagi. Itu toilet. Toilet belum jendela. Jendela itu kan 10 biji. Anggaplah ya 10 biji. 1 kubik lah ya 5-10. Terus tambahan nanti buat toilet sama itu apa namanya? Kerangka toilet sama dapur. Itu perlu lagi. Itu minimal yang ku pasang kemarin di sana itu bagian begininya aja 10 ya, 1 kubikan lah. 1 kubik ya. 1 kubik. Otomatis kita butuh kayu ulin ya. Nah, kayu ulin perlu 6 batang. Kayu ulin 6 batang bisa. Itu kan buat sambungan tiang kayak punya Mas Manto dulu. Kalau daripada buat sambungan tiang bagus kalian, maksudnya ke atas dindingnya apa? Ke tiangnya dari bawah ke atas. Oh bisa. 6 itu cukup ya? Nah, cukup. Karena bisa lebih kuat kan? Ya, bisa. Itu kalau di sini ada jendela otomatis kan jendela satu kan sini. Iya. Nah, 1 ini kan mau dibikin pintu lah. Nah, pintu 1. Nggak tahu lah apakah di sini nanti pintu atau nggak tahu lah seperti apa, nanti mungkin di video selanjutnya Pak Dasrul nanti ngobrol sama Pak Matius ya. Oke, siap. Kalau dari depan sepertinya nanti, tapi itu sebenarnya ada pilihan apakah toilet atau teras. Terus Pak Matius ya memilih toilet dong yang paling dibutuhkan. Jadi kemungkinan belum, untuk teras itu belum. Jadi kemungkinan itu setiap jendela itu ada apa namanya, kanopinya gitu ya. Oh, bisa. Tapi kalau bagian depan sini, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau nanti dibikin teras, kalau seandainya nanti dibikin teras, kalau bisa jangan dikasih kanopi. Tapi kalau untuk sementara, enggak, maksudnya jendela samping. Oh, kalau jendela samping perlu kan, karena ibaratnya apa namanya, buat nanggulangi hujan. Iya. Nah, ini sudah ada Pak Matius di sini nih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, kebetulan kemarin sudah ngobrol sama cicinya terkait pembangunan, lebih tepatnya renovasi gitu. Apa saja rasanya yang perlu, katanya yang perlu ditambahkan? Ya, kalau pokoknya donaturnya sudah yang bilang begini ya itu saja, karena maksudnya kemarin apa yang perlu ditambahkan selain bangunan ini kemarin?
dapur ya? Dapur dengan toilet. Jadi kita dengar-dengar katanya untuk Pak Dasrun sendiri kalau ada tambahan seperti dapur sama toilet otomatis begitu kita butuh sekitar 3 kubik katanya. Oh, nggak tahu kalau pokoknya karena kita dikasih pilihan sama bos kemarin ya. Gitu. Apakah teras atau toilet ya otomatis toilet lah yang paling penting ya. Toilet kan. Iya. Nah, ini nanti untuk bagian dalamnya seperti apa, layoutnya seperti apa nanti ngobrol sama Pak Dasrun ya. Oke. Jadi kita bagian depannya ini untuk meliput dulu. Jadi Pak Dasrun nanti bisa melanjutkan konsultasi dengan Pak Dasrun seperti apa konsep di dalamnya nanti karena tidak hanya di luar, Iya, iya. tapi juga di kamar dalam gitu ya. Oh iya kalau kamar dalam kan dinding lagi berarti memang butuh lebih banyak papan ya. Jadi 3 kubik itu ya. Itu karena ya makanya aku hitung tadi. Aku baru masuk tadi kan kita ngitung papan. Kita ngitung papan itu isinya 18 papan. Jadi kamar itu kanan kiri pintu. Kanan kiri pintu atau gimana terserah nanti Pak Matius. Jadi otomatis makanya aku bilang tadi perlu papan banyak. Itu terutama anggaplah ya, anggap yang 1 kubik itu papan buat apa tuh? Kamar. Anggap begitu. 1 kubik buat kamar. Yang sisanya nanti buat toilet, dapur, perlengkapan ini. Iya. Sekali mungkin Pak Matius mau bikin ranjang kan bisa juga nanti ya. Ada sudah ada ranjang. Oh, gitu. Kayaknya sih enggak lebih banyak, enggak lebih. 3 kubik itu udah. Oke, baik Sobat Survivor. Jadi itu bagian luar itu kira-kira sudah dapat gambaran apa yang akan kita lakukan. Untuk pemasangan dinding ini kalau menurut Pak Matius seperti apa bagusnya? Apakah dibuat berdiri atau seperti apa enaknya kelihatannya? Atau dibuat seperti ini aja atau gimana? Ya kalau misalnya seandainya dipasang begini bagus itu berdiri. Oh, Tapi bagus kalau berdiri. disusun kayak gini berarti kasih begini aja. Ini kan kalau mau ngikutin papan yang ini, contoh kita mau ngikutin yang ini, kita susun sirih, jadi otomatis menambah papan kenaikannya. Otomatis ini kan anggaplah kurang 3 cm. Oh, gitu. Jadi ini tinggal 17 cm. Nah, jadi kita menambah papan ke atasnya. Kalau sama juga ke sananya. Ke sana otomatis kita kasih berdiri. Jadi kekurangannya kita paling diambil 3 cm kanan kiri. Jadi tinggal berapa gitu, ukuran 26 cm, jadi 14 cm aja tinggal. Baik, terima kasih Pak Dasrun, penjelasannya sangat lengkap. Jadi untuk rumah Pak Matius ini langkah pertama memang kita lakukan kemarin sudah ngobrol langsung dengan donaturnya. Terus yang kedua kita sudah memikirkan estimasi kebutuhan materialnya. Dan yang ketiga nanti selanjutnya adalah pembelian material ya. Jadi informasi yang kita dapat di sini nanti kita akan teruskan kepada cicinya. Lalu kemudian selanjutnya nanti pembelian material dan kita gaskan pembangunannya. Jadi dengan proses pengumpulan materialnya kita pastikan lengkap semua hingga catnya dan sebagainya. Kita siapkan dalam rumah Pak Matius dulu. Nanti kalau sudah komplit, then we will invite 3 musketeers to perform their job. Jadi setelah itu kemudian kita panggil 3 musketeer untuk mengerjakan pekerjaannya. Oke, baik Sobat Survivor, itu video selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Dasrun di YouTube channelnya. Terkait. Saya mau tanya sekali lagi nih, nah, Pak Matius. Apa itu? Mengenai pintu ini kita pindah atau Sini, gimana? sini. Oh, pindah Ibu, ke tengah. bos harus mau di sini. Oh iya. Sini. Jadi dipindah ke tengah, jadi papan ini kita geser ke sana. Oh, iya, sip. Oke, untuk selanjutnya nanti terkait warna nih, gimana nih Pak Matius? Ya, Nanti ya, warna catnya Kalau di dalam Putih. Apa? Kuning telur. kuning telur dalamnya, Campur dengan putih. Oh gitu. Nah, supaya Oh ya, oke. Terus luarnya tahu Pak. Aku gimana? Ini aku suka tapi ya sudah pakai. Gini Pak, mengenai cat masalah kembar atau enggaknya itu terserah sampean. Ya. Intinya sampean suka. Ah gitu. Itu yang utama. Itu kita suka tapi dia gitu. pakai bagaimana? Gak apa-apa gitu. Enggak masalah. Aduh. Gak Intinya masalah. sampean berarti suka gitu loh. Gak masalah. Nggak masalah. Gak masalah kalau gitu. Nggak Warna masalah. hijau seperti itu suka ya? Iya. Kenapa suka warna hijau Pak? Ya.
natural dialami sih. Iya, Nggak begini. ada masalah. Ya kan kalau sudah hijau-hijau kan kompakan, Pak. Mantap tiba. Iya, Oke. Baik Pak Matius, terus berdoa ya Pak Matius ya, diberikan kesehatan tukangnya, diberikan kesehatan donaturnya, diberikan kesehatan kita semua supaya bisa bekerja dengan baik nantinya ya. Dan buat sobat survivor semuanya, terima kasih sudah menyimak video kami, singkat namun sedikit menggambarkan apa yang akan kita kerjakan dan kita mengeses need analysis kebutuhan renovasi rumah Pak Matius. Dan sobat survivor, sambil menikmati kebun dari Pak Matius dari ketinggian di lahan yang akan kita kembangkan juga nanti 15x30 di sini. Ini nanti kemungkinan ditanami jagung juga sama Pak Matius, dan ini adalah kebun Pak Matius luar biasa. Sebelah sana sebelah sana akan subur juga seperti ini. Ini adalah jagung yang sudah ditanam. Sudah mulai terlihat hijau sobat survivor, walaupun belum terlalu tampak, tapi ini akan hijaunya sama dengan ini nanti. Karena perlakuannya sama. Jadi ini sudah ditanami jagung semua nih, jauh lebih luas. Dan di sebelah sana nanti ada tomat dan akan lebih indah kelihatannya. Dan di sini nanti sedang dipersiapkan pembibitan bunga matahari. Terima kasih buat yang sudah mendukung bibit bunga matahari dan pepaya dalam skala besar yang kemungkinan juga dijual dalam bentuk bibit yang sudah tumbuh. Baik sobat survivor, demikian video singkat kita review dari Bukit Harapan. Tetap semangat, tetap survive, menginspirasi Asian Survivor.